Hi everyone, my name is Efren Zinaga and I'm from Akate 23A. In this video, I'm going to dive deep into the topic of sales plan and people plan. We'll explore what this concept mean, why they're important, and how they help a tech-based startup develop, compete, and success. Let's get started. Sales plan adalah dokumen strategis yang menjelaskan bagaimana sebuah startup atau bisnis teknologi akan mencapai target penjualan melalui pendekatan yang terstruktur, terukur, dan juga berkelanjutan. Sales plan mencakup tujuan penjualan, target pelanggan, dan strategi pemasaran, proses penjualan, hingga indikator keberhasilan. Nah, di dalam konteks technopreneurship, sales plan tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga validasi pasar, pertumbuhan pengguna, dan berkelanjutan produk. Sementara itu, people plan adalah perencanaan strategis mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis teknologi, dan people plan mencakup struktur organisasi, kebutuhan rekrutmen, kompetensi yang diperlukan, pengembangan kemampuan tim, hingga manajemen kinerja. Dalam startup teknologi, people plan sangat krusial karena keberhasilan inovasi sangat bergantung pada kualitas dan kecocokan talenta dengan misi perusahaan. Dalam technopreneurship, produk teknologi hanya akan berhasil jika mampu menemukan pasar yang tepat dan mengubah pengguna menjadi pelanggan. Disinilah peran sales plan menjadi fundamental. Sales plan memberikan arah jelas mengenai siapa target market, bagaimana meyakinkan mereka, bagaimana proses penjualan dilakukan, dan bagaimana bisnis mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Tanpa sales plan, startup cenderung berjalan tanpa arah, menghabiskan dana pada promosi yang tidak efektif, gagal memahami kebutuhan pelanggan, dan kehilangan peluang pasar. Sales plan membantu technopreneur membuat keputusan berbasis data, mengukur efektivitas strategi, serta menyesuaikan pendekatan ketika pasar berubah. Ada beberapa komponen utama dalam sales plan untuk bisnis teknologi, diantaranya yang pertama yaitu bisnis target, yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu seperti revenue, jumlah pengguna, atau MRR. Yang kedua, market overview, yaitu pemahaman kondisi pasar, kompetitor, dan juga peluang. Selanjutnya ada customer persona, yaitu segmentasi dan karakteristik pengguna itu sendiri. Kemudian ada sales strategy, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Kemudian action plan, yaitu langkah-langkah operasional untuk menjalankan strategi. Kemudian sales funnel, yaitu tahapan perjalanan prospek hingga menjadi paying customer. Kemudian ada tools and technology, yaitu CRM, marketing, automation, dan platform digital lainnya. Lalu yang terakhir yaitu sales metrics, yaitu KPI seperti conversion rate, CAC, revenue growth, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu segmentasi pelanggan adalah langkah penting untuk menentukan siapa yang paling membutuhkan produk kita. Nah, dalam startup itu, terutama startup teknologi, segmentasi tidak hanya didasarkan pada demografi, tapi juga didasarkan pada perilaku digital, kebutuhan teknologi, tingkat adopsi inovasi, hingga pain points yang dialami. Contohnya seperti startup attach dapat membagi pelanggan menjadi siswa, orang tua, guru, sekolah, hingga organisasi pendidikan. Di masing-masing segmen membutuhkan pendekatan penjualan yang berbeda-beda. Nah, dengan segmentasi yang tepat, sales plan dapat dilakukan lebih efisien karena setiap strategi langsung diarahkan kepada segmen yang paling potensial. Kemudian ada value proposition and product positioning.
Value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan oleh produk teknologi kepada pelanggan. Ini menjawab pertanyaan seperti mengapa pengguna harus memilih produk kita dibanding kompetitor. Sementara positioning menjelaskan bagaimana produk kita itu ingin dilihat di mata pelanggan. Nah, di dalam technopreneurship, value proposition itu harus mampu menggambarkan manfaat teknologi secara jelas seperti kecepatan, kemudahan, efisiensi, otomasi, atau keamanan. Positioning harus menciptakan diferensiasi yang kuat sehingga pengguna dapat memahami identitas produk dan alasan memilih produk tersebut. Ada sales funnel untuk produk teknologi. Sales funnel adalah tahapan perjalanan calon pelanggan dari sekedar mengetahui produk hingga akhirnya mereka menjadi pengguna aktif. Pada produk teknologi, funnel biasanya terdiri dari awareness, yaitu calon pengguna yang mengenal produk melalui konten, iklan, atau rekomendasi. Kemudian interest, yaitu pengguna mulai mencari tahu dan membandingkan produk. Kemudian consideration, yaitu pengguna mempertimbangkan fitur, harga, atau testimoni. Selanjutnya conversion, yaitu pengguna mulai mencoba, mendaftar, atau membeli. Selanjutnya retention, yaitu pengguna tetap aktif dan loyal ketika produk memberi value berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu advocacy, yaitu pengguna merekomendasikan produk yang mereka kenal atau yang mereka ketahui itu kepada orang lain. Nah, sales funnel membantu technopreneur mengukur efektivitas setiap tahapan dan juga menemukan di mana titik kebocoran terjadi. Channel digital sangat penting dalam technopreneurship karena mayoritas pelanggan berada di lingkungan online. Nah, berikut ini adalah channel yang digunakan, yaitu website dan landing page, kemudian media sosial seperti Instagram, TikTok, atau LinkedIn. Kemudian ada marketplace digital, kemudian email marketing, lalu paid advertising, yaitu dan webinar dan demo produk. Yang terakhir yaitu community building. Nah, dari channel ini membantu startup memperluas jangkauan dan juga melakukan akuisisi pengguna secara efisien. Beberapa indikator kinerja yang penting untuk mengukur keberhasilan sales plan meliputi conversion rate, kemudian customer acquisition cost atau CAC, kemudian lifetime value, lalu monthly recurring revenue, kemudian churn rate, activation rate, lalu yang terakhir revenue growth. Dengan KPI yang jelas, startup dapat memahami apakah strategi penjualan berjalan efektif atau perlu disesuaikan. Plan adalah rencana strategis untuk memastikan startup memiliki orang, keterampilan, dan struktur organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam technopreneurship, people plan sangat penting karena keberhasilan produk teknologi sangat bergantung pada tim yang kompeten dan kolaboratif. People plan mencakup struktur tim, kebutuhan rekrutmen, peran dan tanggung jawab, pengembangan keterampilan, budaya kerja, hingga sistem evaluasi. Pada tahap awal, biasanya startup teknologi memiliki struktur tim yang ramping namun efektif seperti CEO atau founder, kemudian CTO atau teach lead, kemudian product manager, selanjutnya UI atau UX designer, kemudian software developer, lalu ada marketing and sales, kemudian yang terakhir yaitu customer support. Nah, struktur ini berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis, ukuran tim, dan juga kompleksitas produk. Jadi proses rekrutmen dalam sebuah startup teknologi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. People plan sangat berperan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk merekrut posisi apa yang harus diprioritaskan, dan kompetensi apa yang wajib dimiliki oleh kandidat. Berbeda dengan perusahaan besar yang sudah mapan, startup biasanya memiliki sumber daya terbatas, baik dari segi anggaran,
tenaga maupun waktu. Nah, karena itu setiap keputusan rekrutmen harus strategis dan benar-benar selaras dengan kebutuhan bisnis. Hal pertama yang harus dilakukan startup adalah menentukan posisi inti yang menjadi tulang punggung operasional. Misalnya seperti bila startup masih berada di tahap pengembangan produk, maka posisi developer atau engineer biasanya menjadi prioritas utama karena mereka yang akan membangun dan memastikan produk dapat dikembangkan dengan baik. Namun ketika produk sudah mulai stabil dan siap dipasarkan, prioritas bisa berubah menjadi roles seperti marketing, business development, atau sales. Selain menentukan prioritas rekrutmen, startup juga harus memetakan kompetensi inti yang diperlukan. Dalam dunia technopreneurship, kompetensi utama tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis seperti coding atau daya analyze, tetapi juga mencakup problem solving, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan bekerja dalam tekanan, adaptasi yang cepat terhadap teknologi baru, dan kemauan untuk belajar, serta mandiri. Kandidat yang ideal bagi startup biasanya adalah mereka yang fleksibel dan juga tidak keberatan menangani beberapa tugas sekaligus karena dinamika pekerjaan sering berubah dari hari ke hari. Perencanaan rekrutmen juga melibatkan peraturan waktu yang tepat. Startup harus mengetahui kapan harus menambah tim agar tidak menghambat pertumbuhan bisnis. Misalnya, terlalu cepat merekrut bisa memboroskan anggaran, kemudian terlalu lambat juga bisa merekrut, membuat startup kewalahan sehingga kehilangan peluang pasar. Dengan demikian, perencanaan rekrutmen dalam people plan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke dalam organisasi harus benar-benar memberi dampak signifikan terhadap pengembangan produk dan pencapaian target bisnis. Pada slide ini, fokus pembahasannya adalah bagaimana startup mengembangkan kemampuan tim melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dalam industri teknologi, perkembangan sangat cepat. Teknologi yang relevan tahun ini bisa saja tidak relevan lagi tahun depan. Karena itu, people development menjadi sebuah kebutuhan mutlak agar tim tetap kompetitif dan mengikuti perkembangan zaman. People development mencakup berbagai bentuk kegiatan. Yang pertama adalah pelatihan teknis seperti workshop, pemrograman, pelatihan keamanan siber, analisis data, penggunaan software baru atau teknologi cloud. Pelatihan ini sangat penting bagi tim teknis maupun non-teknis agar semua anggotanya memiliki kemampuan minimal untuk memahami dasar teknologi yang akan digunakan. Selain itu, terdapat pula workshop kreatif yang bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir out of the box. Nah, workshop ini biasanya berkaitan dengan inovasi produk, desain UI atau UX, atau pengembangan ide baru yang membantu startup itu menemukan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada pelatihan soft skill seperti komunikasi efektif, leadership, kerja tim, manajemen waktu, dan juga kemampuan presentasi. Dalam startup, soft skill sama sepentingnya dengan hard skill karena sebagian besar pekerjaan membutuhkan kolaborasi intens dan komunikasi yang jelas antar departemen. Lalu selanjutnya ada program coaching dan mentoring, juga sangat berpengaruh, terutama bagi karyawan baru atau mereka yang sedang dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan. Dalam program mentoring, karyawan senior akan membimbing junior agar berkembang lebih cepat dan lebih tepat arah. Lalu yang terakhir yaitu sertifikasi profesional dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kredibilitas tim. Sertifikasi seperti Google Analytics, Scrum Master, atau sertifikasi keamanan jaringan dapat meningkatkan standar kualitas pekerjaan tim dan memberi kepercayaan lebih kepada investor maupun pengguna. Dengan menjalankan rangkaian program tersebut, startup dapat memastikan bahwa tim mereka selalu berkembang, tetapi menghadapi tantangan baru dan mampu memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Manajemen kinerja dalam startup berfungsi untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki target yang jelas, bergerak dalam arah yang sama, dan bekerja sesuai ekspektasi. Meskipun startup cenderung memiliki budaya yang fleksibel dan tidak
Seformal perusahaan besar, pengelolaan kinerja tetap menjadi aspek penting untuk menjaga produktivitas. Salah satu metode yang paling populer adalah penggunaan OKR atau Objective and Key Result. OKR membantu setiap tim dan individu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Misalnya, tujuan tim marketing bisa berupa meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanan, dengan key result berupa jumlah kampanye digital, tingkat engagement, atau peningkatan conversion rate. Selain OKR, terdapat juga KPI individu, yaitu indikator kinerja yang diterapkan berdasarkan peran masing-masing. Misalnya, KPI developer mungkin berkaitan dengan penyelesaian fitur tepat waktu, minimal bug, dan performa sistem. Sementara KPI sales berkaitan dengan jumlah prospek, closing rate, dan total pendapatan. Manajemen kinerja tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai proses kerja seperti kolaborasi, tingkat inovasi, kedisiplinan, dan komitmen terhadap nilai perusahaan. Karena itu, startup sering menerapkan one-on-one review, yaitu sesi evaluasi antara karyawan dan atasan untuk membahas perkembangan kerja, hambatan yang dihadapi, dan strategi perbaikan ke depannya. Selain itu, ada feedback berkala juga sangat penting. Budaya feedback dalam startup biasanya lebih terbuka dan bersifat dua arah. Karyawan boleh memberikan feedback kepada atasan dan juga sebaliknya. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, transparan, dan mendorong pertumbuhan individu maupun organisasi. Dengan menjalankan performance management yang efektif, startup dapat memastikan bahwa setiap karyawan bekerja secara optimal, mengetahui ekspektasi yang harus dicapai, dan terus berkembang seiring pertumbuhan perusahaan. Jadi, sales plan dan people plan adalah dua pilar utama dalam technopreneurship yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sales plan memastikan bahwa startup memiliki strategi yang jelas dalam memasarkan produk, menjangkau pelanggan, serta mencapai target penjualan. Tanpa sales plan, pertumbuhan bisnis akan berjalan tanpa arah dan sulit bersaing dalam pasar teknologi yang sangat kompetitif. Di sisi lain, people plan memastikan bahwa startup memiliki tim yang tepat untuk menjalankan strategi tersebut. People plan memastikan bahwa perusahaan bisa menarik talenta terbaik, mengembangkan keterampilan mereka, dan mengelola kerja secara berkelanjutan. Dengan tim yang tepat, strategi penjualan dan pengembangan produk dapat berjalan lebih efektif. Hubungan antara sales plan dan people plan sangat erat karena tanpa tim yang kompeten, strategi penjualan itu tidak akan berjalan. Sebaliknya, tanpa strategi penjualan yang kuat, keberadaan tim yang hebat tidak akan menghasilkan dampak yang maksimal. Oleh karena itu, teknopreneur harus merencanakan kedua aspek ini secara seimbang dan juga terintegrasi. Jika startup mampu mengatur kedua rencana ini dengan baik, peluang untuk bertahan, tumbuh, dan berinovasi dalam industri teknologi akan semakin besar. Dengan kata lain, kekuatan sebuah startup tidak hanya berada pada idenya, tetapi juga pada strategi penjualan serta kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. This is end of my presentation. Thank you for watching and for your attention throughout the video. I'm Evelyn Lusinaga. Have a great day and see you next time.